Kita akan masuk di dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu teologi tentang Allah di dalam surat Roma menurut teologi Paulus. Nah, berangkat dari penegasan yang tampaknya sederhana namun mendasar, kitab Roma ini menyajikan Allah Bapa itu sebagai pusat dari seluruh alur dalam teologi Paulus. Paulus menegaskan bahwa Allah adalah fondasi Injil, bukan sekedar latar belakang atau kerangka pikir teologi, tetapi teologi tentang Allah ini, yaitu mengenal Allah. Tentu Allah yang dimaksudkan adalah Allah yang dipercayai oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, ya. Jadi mengenal dan memahami Allah itu bukan sekedar latar belakang atau kerangka berpikir teologis. Fakta bahwa kata theos itu muncul 153 kali di sepanjang kitab Roma menyingkapkan bahwa ada bobot penekanan tentang teologi Allah ini. Jadi sekali lagi ada 153 kali kata Allah itu terdapat di dalam kitab Roma. Dan ini menunjukkan bahwa Paulus mempunyai perhatian yang sangat dalam berkenaan dengan teologi tentang Allah ini. Hampir selalu merujuk kepada Yahweh. Jadi 153 kali munculnya kata Allah itu selalu merujuk kepada Yahweh, yaitu Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Dominasi penyebutan Allah ini memperlihatkan betapa Paulus tidak sedang mengajarkan ajaran etis atau moralitas abstrak, melainkan satu teologi yang berakar pada realitas Allah yang hidup dan Allah yang bertindak. Jadi Allah yang digambarkan dan dijelaskan oleh Paulus ini bukanlah pengajaran-pengajaran teori yang bersifat etis, yang bersifat moral, yang abstrak, begitu ya. Tetapi Allah yang dinyatakan oleh Paulus ini adalah Allah yang hidup dan Allah yang bertindak. Nah, ini penting ya, karena seringkali ketika kita mencoba untuk merefleksi diri sebagai orang Kristen selama sekian tahun hidup kita sebagai anak Tuhan, kita itu seringkali melihat segala sesuatu yang berkenaan dengan Allah itu hanya teori saja. Kita belum mengalami Allah di dalam hidup kita. Nah, seorang teolog Calvert dalam komentarnya menyebutkan bahwa inti dari Roma adalah Allah yang menyatakan dirinya sendiri. Dan bukan manusia yang berusaha memahami Allah dengan kapasitasnya yang terbatas. Nah, ini penting ya. Kalau kita mau memperhatikan dalam satu skema teologi dasar di dalam kekristenan, yaitu bahwa Allah yang menyatakan dirinya sendiri, bukan manusia yang berusaha memahami Allah. Kalau agama-agama lain, itu penekanannya bagaimana manusia mencoba untuk memahami Allah. Tetapi di dalam kekristenan, Allah yang menyatakan dirinya. Di mana letak perbedaannya? Kalau Allah yang menyatakan dirinya, maka pemahaman kita tentang Allah itu sudah pasti benar. Karena Allah yang kita pelajari, Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai dan kita sembah, bukanlah Allah yang dalam konsep meraba-raba. Oh, jangan-jangan Allah itu seperti ini ya. Oh, mungkin Allah itu seperti ini ya. Mungkin Allah itu seperti itu. Ya, bukan meraba-raba. Tetapi karena Allah yang menyatakan diri, Allah yang memperkenalkan diri, maka semua teologi tentang Allah itu clear, jelas, dan pasti. Karena itu, ketika kita berada di dalam hidup kekristenan kita, maka kita tidak perlu lagi memikirkan dan meragu-ragukan lagi siapa Allah itu. Karena bukan kita yang mencari tahu tentang Allah. Bukan kita yang berusaha memahami Allah itu seperti apa. Tetapi Allah itulah yang menyatakan dirinya kepada kita.
Dan kita posisinya hanya tinggal menerima tentang Allah yang seperti itu, yang sudah menyatakan dirinya kepada kita. Jadi dengan demikian struktur dari kitab ini menempatkan Allah Bapa itu sebagai sumber, sebagai tujuan, sekaligus penggerak dari seluruh drama keselamatan yang sekarang ini kita sudah nikmati dalam karya Tuhan Yesus. Nah, dalam hal Injil, Paulus secara eksplisit menghubungkan sumber dan kuasanya itu kepada Allah sendiri. Jadi, Injil yang dibawa oleh Paulus itu selalu dikaitkan kepada Allah, kepada kuasa Allah. Sumber dari Injil itu adalah Allah itu sendiri. Kuasa dari Injil itu adalah Allah itu sendiri. Sejak awal, Paulus menyatakan bahwa dirinya itu dipisahkan demi Injil Allah. Ya, Roma 1 ayat 1. Suatu Injil yang bukan produk gagasan baru, melainkan sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Roma 1 ayat 2. Jadi Allah yang diperkenalkan oleh Paulus bukanlah Allah baru, tetapi Allah yang sudah menyatakan dirinya kepada umat pilihan di dalam perjanjian lama. Ya. Kuasa Injil ini itu sebagaimana ditegaskan oleh Paulus adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau kita bertanya, di mana kuasa dari Injil? Kuasa dari Injil adalah Allah yang menyelamatkan. Roma 1 ayat 16. Yang menyingkapkan kebenaran Allah. Roma 1 ayat 17. Bagi Paulus, Injil itu tidak pernah dilepaskan dari Allah. Karena di dalam Injil itulah Allah memperlihatkan karakternya yang benar sekaligus tindakan pembenarannya atas orang berdosa. Jadi Herman Ridderbos menyebutkan bahwa di dalam Injil Allah menampilkan diri sebagai pribadi yang bertindak aktif dan berdaulat. Bukan hanya memberi informasi teologi, melainkan mendatangkan realitas baru bagi manusia. Maka Injil adalah cermin dari pribadi Allah itu sendiri, yang tidak terpisahkan dari maksud kekalnya. Jadi semua yang berbicara tentang teologi-teologi perjanjian baru, semua topik-topik, tema-tema teologi perjanjian baru dibenarkan oleh iman, ya, tentang sunat, tentang hidup baru, manusia baru, ya, tentang eklesiologi, ekskatologi, dan segala-galanya yang berkenaan dengan perjanjian baru. Semuanya didasarkan pada teologi tentang Allah ini, di mana Allah menampilkan diri sebagai pribadi yang bertindak aktif. Kalau kita memiliki iman dan oleh iman kita dibenarkan, itu adalah produk karya Allah yang menampilkan diri dan bertindak dalam kedaulatannya. Nah, nanti kita akan lihat di mana sebenarnya peran dari Allah ketika kita memiliki iman yang menyelamatkan. Nah, itu nanti kita akan pelajari dalam pokok bahasan tentang iman secara khusus. Nah, selain itu, hubungan Allah dengan Yesus Kristus itu menjadi sorotan penting dalam bingkai teologi Roma. Nah, Paulus menyebut Yesus sebagai anak Allah. Roma 1 ayat 4. Yang dibandingkan dari kematian dan melalui kebangkitan itu, Allah menunjukkan otoritas dan karya keselamatannya. Roma 10 ayat 9. Jadi kalau kita perhatikan bahwa memang tokoh Yesus Kristus yang menjadi pusat di dalam seluruh aktivitas, di dalam kegiatan pelayanan, kematian, kebangkitannya, memang tokoh Yesus yang menjadi sentralnya. Tetapi di balik itu, Allah menunjukkan otoritas
dan karya keselamatannya melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena dari pernyataan Yesus sendiri, kita mendengar, dari pernyataan Yesus sendiri kita tahu bahwa apa yang dilakukan Yesus itu segala-galanya hanya oleh karena satu, melakukan kehendak Bapa. Melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu kematian, kebangkitan, karya keselamatan Yesus Kristus itu menunjukkan ada otoritas Allah Bapa di dalam karya keselamatan. Nah, kasih Allah kepada orang percaya, Roma 1 ayat 7, itu dinyatakan dalam persekutuan dengan Kristus. Jadi kalau kita sekarang ini berdoa di dalam nama Yesus, kalau kita sekarang mengatakan, Yesus, aku cinta kepadamu, itu bukan semata-mata hanya Yesus. Tetapi sebenarnya di balik semuanya itu ada kasih dari Allah yang dinyatakan ketika kita melaksanakan satu persekutuan dengan Kristus. Nah, kita dapat melakukan persekutuan dengan Kristus itu oleh karena kasih Allah. Kok bisa, Pak? Bukankah Kristus yang berperan? Kenapa Allah yang muncul sebagai fondasi dasar? Yesus Kristus diutus oleh Allah. Yesus Kristus mengemban amanat kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal. Jadi kalau sekarang Tuhan Yesus turun, dan lalu Tuhan Yesus dapat bersekutu dengan kita, itu oleh karena kasih Allah. Jadi di sini ketika kita ada di dalam satu persekutuan dengan Kristus, maka kasih karunia dan damai sejahtera Allah itu dicurahkan kepada kita. Nah, bagi Paulus, Allah bukan hanya penggerak abstrak, tetapi Allah yang mendengarkan doa, menjadi saksi hidup dari pelayanannya, dan menerima ucapan syukur. Roma 1 ayat 8-9. Jadi di sini kita melihat bahwa pusat dari segala sesuatunya dalam teologi perjanjian baru adalah Allah Bapa itu sendiri. Nah, dalam kerangka teologi yang seperti ini, maka tidak heran dalam satu komunitas kelompok Calvinis, mereka lebih cenderung menekankan teologi tentang Allah. Karena itu, kalau kita mendengar doa-doa dari orang-orang Calvin, itu lebih banyak Allah Bapa yang disebut daripada Yesus Kristus. Dan nama Yesus nanti baru muncul di bagian akhir doa dengan satu formulasi liturgi, di dalam nama Yesus kami berdoa, atau aku berdoa, saya berdoa. Tetapi sebelum-sebelumnya itu Allah Bapa yang kemudian menjadi sentral di dalam doa. Bapa, kami berdoa supaya Engkau memberkati, ya, melindungi, ya Allah Bapa, ya. Jadi itu tekanannya di situ. Nah, seorang teolog yang bernama Anthony A. Hoekema itu menegaskan bahwa dalam Roma, Allah itu tampil sebagai subjek utama dari seluruh narasi teologi. Dialah Allah yang memilih, Allah yang memanggil, Allah yang membenarkan, Allah yang memuliakan umatnya. Dan semua ini dilakukan melalui Yesus Kristus. Ya. Pak, bagaimana Pak kalau kami selama ini tekanannya kepada Yesus Kristus, Yesus Kristus? Semuanya Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Yesus. Saya lupa Pak menyebutkan Allah Bapa. Oke, kalau hal itu terjadi sebenarnya tidak masalah, karena apa yang dilakukan Allah Bapa itu tercermin di dalam diri Yesus Kristus. Ya. Tetapi jangan sampai juga kita kelupaan untuk menyebut Allah Bapa. Oke. Jadi kitab Roma ini menggambarkan Allah Bapa itu sebagai pusat dari karya keselamatan, yang sekaligus menyatakan dirinya, ya, melalui anaknya Yesus Kristus. Perhatikan ini ya, ada satu kalimat penting.
Dengan demikian, kitab Roma itu menggambarkan Allah Bapa sebagai pusat dari karya keselamatan, yang sekaligus menyatakan dirinya, Allah Bapa menyatakan dirinya melalui anaknya, Yesus Kristus. Nah, dalam teologi proper, beberapa teolog meyakini bahwa sebenarnya Allah Bapa itu tidak pernah tampil di dalam perjanjian lama. Duh, Pak, tapi itu di dalam perjanjian lama itu sangat jelas sekali bahwa Allah Yahweh menemui Musa, ya, Allah menemui para bapak-bapak leluhur. Bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa Allah Bapa tidak datang kepada manusia? Jadi, di sini ada beberapa teolog yang memberikan satu pendapat teologinya bahwa yang datang, yang hadir di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus Kristus. Jadi, kalau disebutkan Allah Yahweh menemui Musa misalnya, Allah Yahweh menemui para bapa leluhur, itu yang tampil itu adalah Yesus Kristus. Allah Bapa sendiri itu tidak pernah satu kali pun bertemu dengan manusia. Bertemunya Allah Bapa dengan manusia itu dinyatakan melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat di sini bahwa pusat dari segala yang dilakukan Allah Bapa mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu terwakili di dalam diri anaknya, yaitu Yesus Kristus. Begitu juga dengan murka dari Allah itu dinyatakan dari surga, Roma pasal 1 ayat 18 dan pasal 3 ayat 5, terhadap mereka yang menolak. Ya, jadi di sini kita lihat bahwa sorotan Paulus tentang murka Allah itu bukan sekedar nada gelap dalam kitab Roma. Ya, ini sekarang kita bicara soal murka ya. Jadi Paulus ini menyoroti tentang murka Allah itu bukan sekedar nada gelap dan di dalam kitab Roma. Di sini adalah satu bingkai penjelas ya, mengapa Injil itu perlu dan mendesak. Injil itu perlu, Injil itu mendesak. Kenapa? Karena ada murka Allah. Ya, karena itu Injil harus disampaikan ke ujung-ujung bumi, sampai ke ujung-ujung bumi. Semua orang harus mendengar Injil. Kenapa? Karena ada murka Allah. Dosa telah menguasai bumi. Ya, dosa telah menjalar ke seluruh aspek kehidupan manusia. Injil harus diberitakan supaya orang yang berdosa diselamatkan. Karena kalau ada orang yang tidak mendengar Injil, menolak Injil, maka sekarang yang akan tampil adalah murka Allah. Nah, di dalam Roma 1 ayat 18-32, murka Allah ini dinampakkan sebagai satu respon kudus. Maksudnya begini, seperti yang tadi saya katakan bahwa manusia telah dikuasai oleh dosa. Kalau manusia tidak mengalami jamahan kasih Allah, manusia ini akan berhadapan dengan murka Allah. Nah, Paulus menyebut 3 kali tindakan ilahi dalam pengertian menyerahkan, ya. Sebuah penyerahan yudisial yang membiarkan manusia menuai buah dari penyembahan berhala yang mereka pilih. Roma 1 ayat 24, 26, 28. Jadi di sini kita lihat bahwa Paulus menyebutkan keberdosaan manusia ini sebagai satu penyembahan berhala. Dan di sini Allah, Paulus menyebutkan ada 3 kali tindakan ilahi menyerahkan. Dalam pengertian penyerahan yudisial yang membiarkan manusia itu menuai buah dari penyembahan berhala. Di sini murka itu bukan semacam satu ledakan emosional, melainkan tata hukum moral Allah yang bekerja dan menuju pada hari penghakiman, sehingga keputusan-keputusannya adil, ya. Itu di dalam Roma 1 ayat 32. Dan Allah itu menghakimi
tanpa pandang bulu. Roma 2 ayat yang ke-11. Jadi di sini kita lihat bahwa jika ada orang yang menolak Injil, maka dia akan menuai dari apa yang ia perbuat, dan dia berhadapan dengan murka Allah yang dikaitkan dengan hari penghakiman. Karena keputusan-keputusan Allah itu adalah adil. Jadi Allah menghakimi tanpa pandang bulu. Seorang teolog yang bernama Douglas Moo menekankan bahwa pewahyuan murka dalam sejarah adalah bagian dari proses penghukuman Allah yang sudah berlangsung dan sementara sekaligus mengarah kepada klimaks eskatologinya. Jadi di sini kita lihat bahwa penghakiman Allah yang berkenaan dengan murka Allah di masa eskatologi itu adalah klimaks. Tapi sebenarnya penghukuman berkenaan dengan murka Allah ini sekarang ini sudah berlangsung. John Murray menambahkan bahwa penyerahan Allah itu bukan pasif, melainkan tindakan penghakiman yang seturut dengan kekudusan Allah, tegas, adil, dan proporsional terhadap penolakan secara terang-terangan dan umum yang telah diterima oleh manusia. Sekali lagi bahwa kalau ada seseorang yang menolak kasih karunia, kalau ada seseorang yang menolak Injil, bukan berarti bahwa dia nanti baru akan mengalami murka Allah di masa penghakiman. Tidak. Tetapi murka Allah itu sekarang ini sedang berlangsung. Pak, pertanyaannya adalah apakah murka Allah itu juga berlangsung bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen? Kita sudah percaya Injil. Kita sebagai orang Kristen sekarang ini hidup di dalam kasih karunia. Ya, kita melayani Tuhan. Kita juga berbakti. Kita juga walaupun gagal, tetapi juga terus berusaha untuk melakukan firman. Tetapi Pak, apakah ketika kita masih mendapati diri kita itu masih berbuat dosa, Allah itu masih tetap murka sama kita, dan murkanya itu yang berkaitan dengan penghukuman itu akan terjadi juga terhadap kita, Pak, sebagai orang Kristen? Nah, ini pertanyaan harus dijawab berdasarkan porsi dari keyakinan kita di dalam kelompok-kelompok Kristen. Maksud saya gini, jawaban nanti itu selalu berbeda ketika masing-masing kelompok Kristen itu menjawab. Ada tanggapan dari pandangan Calvin, ada tanggapan dari pandangan Luther, ada pandangan dari Armenian, ya, ada pandangan dari Metodis, ada pandangan dari Advent hari ke-7. Itu jawabannya bisa beda-beda dengan pertanyaan tadi. Tetapi sekarang saya mencoba untuk menyoroti dari sudut pandang evangelikal konservatif. Jadi begini, nanti di dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya, kita akan melihat bahwa seorang yang sudah dipilih oleh Allah itu berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, dan orang yang berada di dalam pemeliharaan Tuhan itu terbebas dari penghukuman. Itu berarti bahwa kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, maka sebenarnya kita sudah terbebas dari murka Allah. Bahkan murka Allah yang sekarang ini sedang berlangsung, yang nanti puncaknya pada hari penghakiman, itu kita sudah terbebas dari semua itu. Lalu bagaimana Pak dengan orang Kristen yang terus-menerus jatuh di dalam dosa? Nah, di sini ada yang disebut dengan providensia Allah. Allah memelihara kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya. Nah, disinilah yang disebut dengan masa pembelajaran dan masa pengudusan, di mana orang itu tidak serta-merta setelah lahir baru dan bertobat, itu hidupnya kemudian menjadi kudus sama seperti malaikat, tidak pernah jatuh dalam dosa, tidak begitu.
Ya, Yohanes Calvin mengatakan bahwa ketika seorang itu mengalami pertobatan dan lahir baru, dia mengalami dua hal. Yang pertama adalah bahwa statusnya itu diubah, sudah berubah dari anak-anak kegelapan menjadi anak terang. Ya, dari anak-anak iblis menjadi anak-anak Allah. Statusnya adalah sekarang anak-anak Allah. Itu berarti bahwa kita sebagai anak Allah akan mewarisi kerajaan Allah. Maka dari itu, maka doktrin di dalam kekristenan sangat menekankan tentang kepastian keselamatan. Bahwa kita pasti diselamatkan. Hanya di dalam proses dalam kehidupan kita sebagai anak Allah ini, menuju kepada kekudusan hidup, itu tidak serta-merta kemudian sudah langsung kudus. Kita sering bisa saja jatuh lagi di dalam dosa. Tetapi dosa yang kita lakukan itu tidak mendatangkan maut. Bukan berarti kemudian dosa itu sudah kehilangan taringnya, bukan, ya. Dosa tetap dosa. Dosa itu tetap bisa membawa seorang kepada kebinasaan. Tetapi orang yang dipilih tidak akan binasa sekalipun dia jatuh di dalam dosa. Loh, kok bisa, Pak? Ya karena status anak Allah tadi. Jadi Calvin katakan status kita adalah anak Allah, tetapi kondisi kita adalah manusia berdosa. Nah, di dalam keberdosaan, dalam kondisi kita sebagai manusia berdosa, kita bisa saja jatuh lagi di dalam dosa. Tetapi ada Roh Kudus. Roh Kudus ini yang sudah memenuhi hidup kita pada waktu kita lahir baru. Roh Kudus inilah yang kemudian membereskan semua dosa-dosa yang kita sudah lakukan. Caranya gimana? Roh Kudus itu menggelisahkan kita. Roh Kudus menyadarkan kita. Roh Kudus membuat kita menyesal. Roh Kudus mendorong kita untuk datang kepada Tuhan memohon pengampunan. Karena kita memohon pengampunan, maka Allah itu setia dan adil. Sehingga Dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dosamu yang merah seperti kirmisi akan diputihkan seputih salju. Dosamu yang merah seperti kain kesumba akan diputihkan seperti bulu domba. Nah, di sini kita lihat bahwa providensia Allah dan predestinasi Allah itu terjadi di dalam diri kita sebagai orang percaya. Ya, satu persyaratannya, kita harus sudah bertobat dan dilahirkan baru. Ya, sekalipun nanti kita jatuh lagi dalam dosa, ya itu wajar. Karena kondisi kita masih manusia yang hidup di bumi ini yang masih bisa berbuat dosa. Tetapi nanti sekalipun kita melakukan dosa, ya Roh Kudus akan cepat-cepat mendorong kita untuk kita menyelesaikan dosa itu. Dan Tuhan itu Allah yang Maha Kasih, yang setia, yang adil. Siapa yang memohon pengampunan akan diampuni. Nah, proses ini akan terjadi seumur hidup kita sebagai orang percaya. Dan sampai nanti kita dipanggil, sampai kita nanti satu ketika nanti kita mati, maka kita mati di dalam kepastian keselamatan. Nah, jadi di sini sekalipun kita melihat gambaran Allah yang ada di dalam kitab Roma itu adalah Allah yang juga bisa memiliki murka, ya, tetapi kita tidak perlu takut. Yang harus takut adalah mereka-mereka yang masih di luar Kristus. Kita yang ada di dalam Kristus, berada di dalam providensia Allah yang sempurna dan predestinasi Allah yang sempurna. Begitu. Ya, jadi di sini kita melihat tegangan teologi Roma itu tidak berhenti pada murka. Ya, Paulus dengan sengaja menaruh kebaikan, kesabaran, kelapangan hati Allah di hadapan pembaca Roma untuk menunjukkan maksud kasih karunia Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa Paulus tidak serta-merta menekankan murka Allah saja,
Tetapi dalam teologi Allah, Paulus juga menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang maha baik. Allah itu adalah Allah yang maha sabar dengan kelapangan hati yang luar biasa. Dan kasih karunia Allah itu yang menuntun kita, ya, menuntun kita itu kepada pertobatan. Dalam Roma 2 ayat yang keempat. Jadi kalau sekarang ini kita berada di dalam jalur keselamatan Allah, kita ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mengalami pertobatan dan kelahiran baru, dijamah oleh kasih Kristus, dipenuhi oleh Roh Kudus, itu adalah tuntunan Allah kepada pertobatan. Dan itu menunjukkan bahwa Allah itu maha baik, Allah itu maha sabar, Allah itu begitu lapang hati. Ya, tetapi jangan lupa bahwa di sisi yang lain Allah juga Allah yang bisa murka. Di sini kita melihat ada penyeimbangan, ya, antara Allah yang bisa murka dan juga Allah yang baik, Allah yang sabar, Allah yang memiliki lapang hati. Nah, Thomas Schreiner menafsirkan dialektika ini sebagai paduan keadilan dan kemurahan di dalam satu karakter ilahi. Ya, jadi di sini ada semacam satu keseimbangan, ada keadilan, ada dialektika. Allah yang murka Allah, teologi tentang murka Allah. Di satu sisi lagi ada teologi tentang kebaikan Allah, kesabaran dan kelapangan hati Allah. Itulah yang disebut dengan oleh Thomas Schreiner sebagai dialektika, ya, sebagai paduan keadilan dan kemurahan di dalam satu karakter ilahi. Allah yang sama yang menghukum ketidakbenaran juga dengan sabar menunda hukuman demi menghadirkan jalan pulang melalui Injil. Nah, jadi di samping tadi yang sudah saya jelaskan, keberadaan kita sebagai orang percaya, tetapi bagaimana dengan orang yang tidak percaya? Nah, pertanyaan ini itu dijawab oleh Thomas Schreiner bahwa Allah yang murka itu tidak semata-mata murka, ya, kepada mereka yang di luar Kristus. Tidak semata-mata murka. Tetapi Allah itu juga dengan sabar menunda hukuman. Tujuannya apa? Supaya orang yang di luar Kristus itu dia bisa bertobat dan mendapatkan jalan pulang kepada Allah melalui Injil. Jadi kalau kita sekarang mendengarkan satu pertanyaan, Pak, bagaimana dengan orang-orang yang menganiaya kita? Bagaimana dengan orang-orang yang menekan kita, Pak? Yang selalu merugikan kita. Kenapa Allah tidak menyatakan murkanya kepada mereka? Nah, jawabannya itu seperti yang dijelaskan oleh Thomas Schreiner tadi. Bahwa seringkali Allah itu dengan sabar menunda hukuman. Demi apa? Demi menyediakan peluang, menghadirkan jalan, menyediakan peluang, memberikan lagi kesempatan. Dalam kesabaran Allah itu, yaitu dengan cara menunda hukuman, supaya apa? Supaya orang yang masih di luar Kristus masih punya kesempatan untuk bertobat dan diselamatkan melalui Injil. Nah, seorang teolog John Stott menyebut bahwa murka Allah ini sebagai permusuhannya yang kudus terhadap kejahatan. Allah itu adalah Allah yang maha murka. Allah adalah Allah yang maha kasih. Sebagai Allah yang murka, ya, menurut John Stott, ya, bahwa murka Allah ini adalah permusuhannya yang kudus sebagai Allah yang kudus terhadap kejahatan. Kalau tidak ada kejahatan, Pak, tentu Allah tidak murka. Tetapi kalau tidak ada kejahatan, apakah Allah adalah Allah yang murka? Tidak. Kalau tidak ada kejahatan, Allah adalah Allah yang bisa murka, tetapi tidak selalu murka. Nah, itu harus diperhatikan, ya. Jangan sampai kemudian kita itu punya pandangan bahwa Allah itu kejam. Tidak, ya. Allah itu tidak pernah kejam.
kecuali terhadap kejahatan, terhadap dosa. Kalau kita tidak berdosa, ya Allah tentu tidak kejam. Itu ya. Jadi di sini John Stott menyebut murka Allah itu sebagai permusuhannya yang kudus terhadap kejahatan. Sehingga kebaikan Allah adalah bukan kompromi moral, melainkan bentuk lain dari kesetiaannya pada dirinya sendiri. Kesetiaan yang membuka ruang pertobatan tanpa mengaburkan keadilan. Jadi di sini kita harus perhatikan bahwa Allah itu bukanlah Allah yang kompromi moral. Ya, Allah kita bukan Allah kompromi moral oleh karena Dia maha baik. Jadi gini, ya sudahlah, Allah itu tetap kompromi, tetap toleran, Allah itu juga maha maklum, ya. Kalau kita berdosa, ya Allah itu maha maklum, Dia maha toleran, ya Dia kompromi-kompromi dikit. Itu kan bukti bahwa Dia baik. Enggak. Kalau ada dosa, kalau ada kejahatan, ada murka Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa Allah itu tetap setia pada dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Allah itu komitmen. Ya, Dia itu konstan, tidak berubah. Kalau Dia maha kudus, Dia setia pada dirinya sendiri, menjaga kekudusan, dan tidak kompromi dengan dosa. Tetapi bukan berarti bahwa kesetiaan Allah itu terhadap dirinya yang maha kudus, itu kemudian tidak memberi kesempatan orang yang jahat itu untuk bertobat. Tidak. Allah tetap membuka kesempatan seorang yang jahat sekalipun untuk bertobat. Karena itu, ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib, dan ketika ada orang yang jahat sekali di sebelah kanannya, dengan Dia mengatakan, Tuhan, jangan lupakan aku kalau Engkau sudah di sana. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan, hari ini juga Engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi di sini kita melihat bahwa dalam sekejap, dalam sedetik, orang yang paling jahat di sebelah kanannya itu bisa mendapatkan kasih karunia. Yesus Kristus adalah Allah yang memiliki murka. Yesus Kristus tidak tahan melihat kejahatan. Yesus Kristus tidak tahan melihat dosa. Tetapi bukan berarti orang yang ada di samping Yesus yang berdosa, lalu kemudian menjadi luapan amarah Yesus. Kamu ini berdosa seumur hidupmu. Lalu kata, matilah kau gitu. Enggak. Tuhan Yesus tidak mengatakan demikian. Malah Tuhan Yesus katakan apa? Di detik-detik terakhir sebelum orang itu mati, penjahat itu mati, Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa kesetiaan Allah itu membuka ruang pertobatan tanpa mengaburkan keadilan. Bukan berarti kemudian Tuhan itu tidak adil. Oh Tuhan gimana sih? Oh Dia itu loh sudah berbuat jahat seumur hidupnya. Menjelang mati engkau selamatkan. Ini ada orang yang tidak seperti penjahat, kok malah masuk neraka. Ya lebih baik jadi penjahat, nanti mau mati baru bertobat. Itu tidak boleh juga ya seperti itu. Ya. Jadi dengan demikian, Kitab Roma menampilkan Allah yang konsisten. Hakim yang tidak memihak, tetapi pada saat yang sama, Allah yang adil, Allah yang murka itu juga sebagai Allah sumber kemurahan yang dapat menahan diri agar manusia itu benar-benar memahami keseriusan dosa dan kemudian dapat mendapatkan kesempatan menikmati kedermawanan dari anugerah Allah itu. Akhirnya, oleh karena Injil Yesus Kristus yang berdosa, yang merah seperti kirmisi dosanya, bisa diputihkan seputih salju. Begitu.